Kita lanjutkan video kita akan membahas saham dengan melihat pergerakan harganya. Karena akhir pekan biasanya kita akan mereview beberapa saham yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Kali ini kita akan coba lihat dalam video 30 menit ini ada beberapa saham yang akan kita perhatikan. Jika waktunya cukup, kita bahas semuanya. Jika tidak cukup, kita bahas beberapa dan akan disambung pada video berikutnya. Oke, kita masuk ke saham Telkom. Kita lihat ini saham Telkom pada penutupan Jumat kemarin ya. Pada pekan lalu, hari Jumat tanggal 22 Januari, saham Telkom ditutup di harga 3.390. Di sini ada satu moving average, dia masih mencoba bertahan di support ya. Jadi ini bisa kita jadikan support. Jadi kita coba berikan, kalau support ini ditembus, jadi kita berikan supportnya di 3.240 dulu. Ini yang akan kita catat untuk menjadi support saham Telkom. Supportnya tadi di 3.240 ya. Ini saham Telkom kita lihat dalam periode yang lebih panjangnya. Tadi kita berikan support di 3.240 ya. 3.240. Untuk target harga, karena masih tertekan, Telkom ini setidaknya dia harus di moving average ini. Ini kira-kira resisten terdekatnya dia yang akan dicapai Telkom di harga 3.420. Untuk saat ini, karena indikatornya masih kurang baik, maka kecenderungan harga support ini yang akan dicapai terlebih dahulu. Telkom akan bertahan di harga support 3.240. Walaupun ini masih ada support ya, yang di kisaran support pertama bisa juga kita catat 3.340. Terlalu dekat ya di penutupan kemarin, jadi sudah cukup dulu untuk Telkom ya. Ini yang bisa kita pegang untuk saat ini. Kemudian kita coba lihat Unilever. Nah, saham Unilever sama masih tertahan di moving average untuk menjaga agar harga tidak kembali jatuh. Di sini kita cari support terdekatnya yang bisa dijadikan level support sementara 7.300. Kemarin saham ini ditutup di 7.275. Jadi kita berikan supportnya 7.125 dahulu untuk Unilever. 7.125. Untuk target harga terdekat kita berikan target harga terdekatnya 7.600 dahulu ya untuk Unilever. Kemudian kita coba lihat saham Friend. Saham Friend
masih konsolidasi ya. Kita coba lihat waktunya lebih pendek. Friend ya, kita pernah memberikan supportnya di 64 ya, 64. Kita masih memakai support 64 dulu untuk pekan depan ya, mulai dari perdagangan hari Senin. Ini cukup kuat. Untuk target harganya, friend, ini banyak 3 moving average yang belum bisa ditembus oleh friend. Jadi untuk target harga terdekatnya masih di 72. Kita perhatikan perkembangan ke depan. Target harganya 72 dulu. Kemudian kita berlanjut ke saham ITIK. Wah, sudah sempat ditembus moving average terakhirnya. Jadi tetap kita pakai supportnya di 610. Support ITIK di 610. Untuk target terdekatnya 710, boleh 710 ya, yang akan kita amati pekan depan. 710. Kemudian HMSP tembus lagi nih, 3 moving average ditembus. Kemarin kita masih memberikan support di 1450. Jika ditembus bisa ke 1400. Kita akan perhatikan 1450 ini apakah masih bisa bertahan di pekan depan. Jadi kita berikan 2 level support karena dia kemarin ditutup di 1460. Oke, jadi kita berikan supportnya di 1400. Untuk harga terdekat, karena banyak ya resistennya ini, volume juga masih kecil, belum terlihat adanya perbaikan ya. Targetnya tidak bisa jauh-jauh dulu, mungkin di angka 1515 yang akan kita perhatikan. 1515. Kemudian saham Sido 3 moving average juga sudah pada ditembus, jadi masih kita berikan di supportnya di 715. Untuk harga terdekat $760 ya. Ini kira-kira angka yang akan kita jadikan pegangan untuk memantau perdagangan sepekan ke depan mulai dari hari Senin. Dari kita lihat Telkom, kita coba Telkom. Telkom tadi kita memberikan support di 3240 ya. Beberapa support untuk menahan harga Telkom dari kejatuhan. Kita lihat lagi saham Telkom. Ini bisa kita jadikan tren untuk harga, apakah akan ditembus juga moving average yang ini. Kemarin harga turun, volumenya lumayan walaupun belum meningkat ya. Ini secara daily. Kemudian kita lihat chart weekly-nya.
Nah, di chart weekly ada satu moving average yang menahan harga Telkom, sehingga harga walaupun sempat ditembus ke 3.360 masih bisa ditutup di 3.390. Kita lihat ini grafik pekanan ya untuk Telkom. Kembali ke daily. Kemudian kita lihat Unilever ya. Jadi dari segi candlestick belum menunjukkan adanya aksi beli dari pelaku pasar. Jadi harga masih berusaha ditekan. Di sini terlihat sideway. Nah, di sini Telkom. Harga sempat 3.640. Nah, ini terjadi resisten 3.640, tidak bisa ditembus. Kemudian ada tren RSI-nya yang cenderung menunjukkan sedang terjadi penurunan. Kalau kita lihat Unilever, harga masih ditahan di moving average 5 ini. Jika kita lihat grafik secara weekly-nya, harga berusaha naik namun tidak berhasil ditutup di moving average 5-nya. Namun kita lihat ada volume yang besar. Kita lihat RSI-nya. Harga menurun. RSI-nya menunjukkan ada pola pertahanan, jadi tidak langsung turun tajam, namun terlihat ada upaya pembengkokan ke atas. Jadi ini perlu kita perhatikan juga dalam pekan depan pergerakan harga Telkom Unilever ya. Di sini dia masih harus menembus 3 moving average ini agar bisa melanjutkan kenaikan. Kemudian kita lanjut ke Friend, saham Friend. Saham Friend candlesticknya tidak bagus ya, karena menunjukkan dalam satu hari perdagangan itu harga yang cenderung turun, solid turun. Jadi support 64 ini masih akan diuji, walaupun dari pekan kemarin belum disentuh support 64 ini. Jadi kita akan lihat pekan depan mulai dari Senin sampai Jumat, apakah support 64 ini masih bisa menjadi pertahanan untuk Friend agar harganya tidak jatuh kembali. RSI-nya juga masih tren menurun.
ya, belum ada divergence ya. Namun kita lihat kalau dalam pergerakan berikutnya RSI-nya tidak jatuh ke bawah, menunjukkan tren adanya gejala positif untuk friend. Walaupun secara candlestick tidak menarik ya, namun harga jatuh pun tidak ditopang dengan volume, sehingga belum konfirmasi bahwa harga tuh akan turun secara lebih drastis. Kita lanjut ke ITIC. ITIC dia masih mencoba bertahan di moving average 5. Secara weekly-nya candlestick lumayan, sudah tidak merah ya, sudah bentuk hijau, sudah ada daya beli, aksi beli, volume juga meningkat melebihi rata-rata. Walaupun secara daily-nya agak seram ini kemarin pada perdagangan Jumat, namun masih menyisakan kaki, itu berarti masih ada perlawanan. Ketika harga ditekan untuk terus jatuh, harga masih bisa naik ya. Jadi ini menarik, akan kita perhatikan untuk sepekan ke depan. Volumenya agak naik sedikit, tapi masih di bawah rata-rata. Ini yang akan kita perhatikan. Jika volume sudah mulai membesar, ditopang dengan candlestick yang bagus, itu akan menunjukkan gejala positif untuk ITIC. Kalau kita lihat ITIC, kita coba tarik garis, bikin trendline. Nah, apakah RSI-nya segera mantul atau jatuh ke bawah? Jika bisa mantul ke atas, cukup menandakan hal positif. Lanjut, setelah ITIC, HMSP. Secara candlesticknya tidak baik, volume juga masih kecil. Kecenderungan akan menguji support ya. Jadi belum ada perkembangan positif dari HMSP. Kita harus tunggu beberapa hari ke depan. Volume juga masih kecil, belum ada gejala positif. Oke, kita coba lihat saham SIDO. 3 hari bursa harga turun terus. Secara weekly-nya kita lihat ya, sedikit ada perbaikan ya, dari merahnya solid padat, sekarang sudah mulai mengecil, bodi merahnya sudah meninggalkan kepala dan kaki ya. Jadi sudah mulai ada perlawanan secara weekly-nya ini. Daya beli sudah ada. Kalau daily-nya tadi low-nya di 715. Ya, kita akan pegang dulu harga ini untuk melihat sepekan ke depan. Telkom ya.
Ini kecenderungan harga menekan supportnya dahulu. Jika melihat perkembangan dari 1, 2, 3 ke 6 saham yang tengah kita perhatikan ini. Jadi belum menunjukkan perkembangan yang positif. Telkom, Unilever, ya Telkom sama Unilever harga masih bertahan di moving average 5 ya. Ini agak menarik ini. Kalau kita lihat IHSG juga cenderung akan menguji level ini dulu, support ini 6227 ya, ke angka sini. Kemungkinan supportnya 6195. Namun dia masih uptrend. IHSG turun, volumenya juga tidak terlalu besar. Baik, kira-kira ini dulu yang bisa kita bahas pada video kali ini. Jadi Telkom, Unilever yang ada pertahanan, di mana harga saham masih bisa berada di atas moving average 5-nya ya. Coba kita lihat lagi antara Friend, Itik. Friend sudah jatuh, Itik masih bisa bertahan. Cukup menarik, kita lihat ke depan Itik. Jadi Itik, HMSP dan Sido. HMSP sudah jatuh, Sido sudah jatuh. Jadi dari ke-6 saham ini hanya 3 saham ya yang masih bisa bertahan di atas moving average 5-nya, yaitu Telkom. Telkom sudah jatuh, jadi ini masih ada satu moving average lagi yang akan diuji. Telkom, Unilever, dan terakhir tadi Itik. Ya, 3 saham ini. Sementara 3 yang lain, Friend, HMSP dan Sido. Friend sudah jatuh dari moving average-nya. HMSP juga sudah. Sido juga sudah. Jadi kita akan pantau pergerakannya lagi di sepekan ke depan. Oh ya, kita kemarin juga sempat membahas SSMS ya. Wah, ini yang diprediksi naik. Ini juga masih menarik ini. Nanti aja kita lihat satu lagi DSNG. Yang sudah kita bahas juga. Wah, DSNG ternyata tembus moving average-nya. Ya, jadi agak lumayan SSMS ya. Baiklah, ini dulu yang kita bahas pada review pekan kedua. Setelah beberapa video kita coba perhatikan, setelah sudah 2 pekan berjalan, kita akan lihat lagi perkembangannya di sepekan ke depan. Jadi tadi ada beberapa saham yang masih mencoba bertahan di moving average dan sisanya di bawah moving average. Untuk informasi, saya akan coba membuat beberapa panduan yang sederhana dalam menganalisa pergerakan harga saham. Yang pertama itu topiknya moving average. Moving average ini adalah pergerakan harga rata-rata harian suatu saham. Kita bisa ambil harga rata-rata pada saat penutupan. Apa yang bisa kita pegang dari moving average ini? Biasanya di moving average itu ada
5 harga rata-rata, ada 3 harga rata-rata yang biasa dipakai. Harga rata-rata 5 hari, 10 hari, 20 hari. Mengapa yang dipilih 5 hari? Karena hari bursa ada 5, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, itu moving average berusaha menghitung berapa harga rata-rata dalam 5 hari. Kemudian bila kita ingin tahu berapa harga rata-ratanya selama 1 bulan, berarti dikalikan 5 kali 4, 20. Nah, jadi ada moving average 5, ada moving average 20. Nah, kita pengen tahu selama 3 bulan, 20 kali 3 berarti 60. Itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan dalam membentuk moving average-nya. Ambil contoh di sini, ada 3 atau 4 moving average di sini ya. Ini moving average 5 warnanya orange, 10 warnanya ungu, 20 warnanya biru, dan yang satu lagi seperti hijau ini kemungkinan moving average 60. Jadi usahakan kalau kita mau memilih saham, carilah saham yang harga atau candlesticknya itu di atas moving average. Itu menandakan bahwa harga saham itu sedang uptrend. Contohnya Telkom, kita lihat Telkom berada di bawah 3 moving average, berarti secara moving average kurang bagus. Berisiko kalau kita coba menerapkan kaidah moving average pada saham Telkom. Kita lihat lagi, misalkan saham HMSP. Nah, sama HMSP, harga closingnya di bawah 3 moving average, jadi bisa dikatakan kurang bagus secara moving average. Kemudian kita lihat lagi ITIC. Nah, ITIC harga penutupan hampir sudah menembus ini ya, kurang jelas di sini. Nah, bisa kita katakan ya sedikit lah di atas moving average 5, agak lumayan secara moving average. Kita lihat lagi Friend. Friend di bawah moving average, berarti secara moving average kurang bagus jika kita berusaha memakai kaidah moving average dalam melakukan analisa. Kita contoh lagi UNVR. Nah, Unilever harga hampir menembus di moving average 10 ya. Kalau sudah lewat 4-4-nya bisa kita katakan kurang baik secara moving average. Nah, itu kira-kira salah satu indikator moving average yang bisa kita pakai dalam menentukan apakah saham ini bagus atau tidak dalam artian pergerakan harganya. Sekarang kita coba lihat harga yang lagi uptrend. Misalkan saham yang sedang uptrend itu saham bank, coba kita lihat ya, BBCA nih. Wah, ini sempat mau menyentuh moving average 5. Ini perlu hati-hati ya. Jadi usahakan kita bisa tahu atau paling tidak kita pakai moving average dalam melakukan analisa dan menentukan apakah saham ini baik atau tidak. Ini salah satu indikator yang akan saya pakai dalam melakukan analisa saham secara sederhana. Nanti akan ada lagi beberapa indikator lainnya yang akan dijelaskan secara terpisah. Pada kesempatan kali ini yang saya pilih adalah moving average. Kesimpulannya, usahakan cari saham yang di atas moving average. Mengapa? Karena jika candlestick berada di moving average, bisa dikatakan bahwa harga akan cenderung untuk bergerak naik. Ya, kira-kira demikian yang bisa saya sampaikan informasi tambahan pada kesempatan kali ini.